Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang fundamental konsep in financial management atau konsep dasar manajemen keuangan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan bila suatu saat perusahaan tersebut ketika dijual nilainya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Pengertian manajemen yang dikutip dari buku Ernie Tisnawati Sule. Di sini manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Lanjut, manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Meskipun tugas dan tanggung jawabnya berlainan di setiap perusahaan, tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi: yang pertama, keputusan tentang investasi, yang kedua, pembiayaan kegiatan usaha, dan yang ketiga, pembagian dividen suatu perusahaan. Selanjutnya, konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam sebuah perusahaan mengatur kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh pendanaan modal kerja, penggunaan dan pengalokasian dana, serta mengelola aset yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, yang dimana manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan yang utama. Pertama, perolehan dana. Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh sumber dana, entah itu berasal dari internal perusahaan ataupun bersumber dari eksternal perusahaan, contohnya ekuitas dan utang. Yang kedua, penggunaan dana. Suatu kegiatan dalam menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk aset. Penggunaan dana tersebut dibuat dalam laporan perubahan yang disusun atas dasar 2 neraca untuk 2 waktu. Yang ketiga, pengelolaan aset. Aktivitas ini adalah kegiatan yang dilakukan setelah dana telah didapatkan dan telah diinvestasikan atau dialokasikan ke dalam bentuk aset. Dana perusahaan yang ada harus dikelola secara efektif dan efisien. Lanjut, peran, tugas, dan tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama, peran manajer keuangan. Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam aset-aset perusahaan, dan kemampuan mengelolanya secara bijaksana. Apabila perusahaannya dapat dikembangkan dengan baik oleh manajer keuangan, maka pada gilirannya kondisi perekonomian secara keseluruhan juga menjadi lebih baik. Lanjut, tugas manajer keuangan ada 4. Yang pertama, perolehan dana dengan biaya murah. Yang kedua, penggunaan dana efektif dan efisien. Yang ketiga, analisis laporan keuangan. Yang keempat, analisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. Adapun 5 aspek yang harus dilakukan manajer keuangan. Yang pertama, peramalan dan perencanaan atau forecasting. Yang kedua, keputusan-keputusan investasi dan pendanaan. Yang ketiga, koordinasi dan kontrol. Yang keempat, berinteraksi dengan pasar keuangan. Dan yang kelima, manajemen risiko. Lanjut, fungsi manajemen keuangan, di mana fungsi manajemen keuangan ini terbagi atas 2 kelompok. Yang pertama, fungsi pokok, dan yang kedua, tugas pokok. Fungsi dan tugas pokok ini terbagi atas 8 sub, antara lain perencanaan keuangan, yang dimana perencanaan keuangan adalah kegiatan yang membantu suatu perusahaan atau individu dalam merencanakan keuangannya untuk memenuhi tujuan keuangan jangka panjangnya. Kedua, penganggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah kegiatan anggaran yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan dan kondisi finansial perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang.
Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan keluar masuknya uang atau dana organisasi. Yang keempat, pencarian keuangan, yang dimana kegiatan ini mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, penyimpanan keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan mengamankan dana. Yang keenam, pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan adalah tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkup perusahaan. Yang ketujuh, kegiatan pelaporan keuangan, di mana kegiatan ini kegiatan yang memberikan informasi keuangan pada pemangku kepentingan pada perusahaan. Yang kedelapan, pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memeriksa atas laporan keuangan dalam memberikan informasi atau keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal. Lanjut, peranan manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana atau raising of fund dan bagaimana menggunakan dana atau allocation of fund. Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Untuk memperoleh dana, manajemen keuangan bisa memperolehnya dari dalam maupun luar perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, bisa berbentuk hutang atau modal sendiri. Selanjutnya, peran, tugas, dan tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawab manajer keuangan ada 3. Yang pertama, mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif. Yang kedua, mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif. Yang ketiga, mengambil keputusan dividen. Keputusan-keputusan manajemen keuangan ada 3, penganggaran modal, struktur modal, dan modal kerja. Selanjutnya yaitu tahapan dalam manajemen keuangan. Tahapan dalam manajemen keuangan di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penelitian. Tentunya dalam keuangan kita memerlukan tahap perencanaan karena kita akan memikirkan dari mana sumber dana yang kita peroleh dan bagaimana pengelolaannya. Dan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu adalah action dari tahap perencanaan. Yang ketiga yaitu tahap penelitian, di mana tahap penelitian ini tentunya kita perlu bidang ilmu lain untuk mendukung dalam proses pengambilan keputusan di manajemen keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan. Di sini tujuan manajemen keuangan yang pertama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Kenapa seperti itu? Karena dalam memaksimalkan nilai perusahaan itu tidak hanya dapat kita ambil dari satu sisi saja, contohnya laba, tetapi kita harus dapat berpikir kritis untuk mensinkronkan antara laba perusahaan, bagaimana kepuasan karyawan dan pemegang saham, seperti itu. Karena memaksimalkan nilai perusahaan itu menyangkut resiko yang berkaitan dengan alternatif keputusan. Dan setiap keputusan itu pastinya memiliki resiko, di mana resiko itu kita berbicara tentang kemungkinan yang masih belum kita prediksi secara pasti bagaimana keadaan di masa depan. Takutnya nanti nilai outputnya yang kita harapkan
yang keluar tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua yaitu memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Mengapa seperti itu? Karena beberapa perusahaan yang go public, nilai perusahaannya itu dilihat dari harga pasar saham. Ya, jadinya nilai perusahaan itu dilihat dari harga saham yang ada. Lalu bagaimana dengan perusahaan yang go public? Kita bisa menilainya dari beberapa bidang, yaitu contohnya seperti ini. Lalu seandainya ada dua perusahaan A dan B masing-masing bergerak di bidang yang sama, contohnya perbankan lah. Katakanlah A dan B ini memiliki aset yang sama, yaitu 10 triliun. Tetapi lokasi, kondisi kerja, dan manajemen keduanya itu berbeda. Tentunya kita bisa memilih dan memilah perusahaan mana yang lebih baik nilai perusahaannya, perusahaan A atau perusahaan B, seperti itu. Dan mungkin ada beberapa referensi yang mengatakan itu tujuan manajemen keuangan juga ada konflik antar kelompok dalam perusahaan. Mengapa? Karena dapat kita lihat di beberapa perusahaan itu ada karyawan yang memiliki saham perusahaannya, seperti itu. Di situ itu merupakan salah satu contoh untuk menekan adanya konflik tersebut. Mengapa? Karena tidak bisa dihindari bahwa pemilik perusahaan akan berorientasi pada tujuan individunya daripada tujuan perusahaannya, seperti itu. Jadi, untuk menekan konflik seperti itu, ada beberapa keputusan yang mungkin dianggap bijaksana bahwa seorang karyawan harus bisa memiliki saham perusahaan, seperti itu. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian efisiensi. Kenapa? Dalam manajemen keuangan itu kita harus memiliki standar efisiensi karena untuk tujuan normatif manajemen keuangan. Mengapa harus ada seperti itu? Karena di tujuan manajemen keuangan tidak hanya terpaku pada akuntansi, ilmu ekonomi, atau ilmu manajemen itu sendiri, tapi manajemen keuangan butuh dukungan dari beberapa aspek dan bidang ilmu yang lain. Yang kedua yaitu nilai perusahaan yang belum go public dapat diukur dengan harga jual. Seandainya perusahaan tersebut dijual, ya seperti yang saya contohkan tadi ya, antara perusahaan perbankan A dan perusahaan perbankan B yang memiliki aset yang sama tetapi memiliki lokasi, memiliki manajemen yang berbeda, dan memiliki kondisi kerja yang berbeda, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang prinsip manajemen keuangan. Di sini sudah teman-teman dapat lihat yaitu ada 6 prinsip nih yang bisa kita kemukakan hari ini tentang prinsip manajemen keuangan. Di mana prinsip tersebut di antaranya yaitu adanya konsistensi, pengelolaan, integrasi, akuntabilitas, transparansi, dan kelangsungan hidup. Ya, prinsip ini seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya membutuhkan satu bidang ilmu manajemen saja, tetapi perlu adanya dukungan dan sokongan dari ilmu bidang lain. Contohnya untuk membuktikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan, kita membutuhkan seorang akuntan, ya. Dan untuk bagaimana mengintegrasi dan bagaimana kita mempercayai adanya kelangsungan hidup dari keuangan perusahaan kita perlu ilmu ekonomi, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke pemateri pertama.